Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Fool. Kartu keempat. Di sini ada Queen of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya The Wheel of Fortune. Oke, dan kartu yang keenam. Di sini ada Eight of Pentacles. Oke, Gemini. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Wands. Baiklah. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, di sini menggambarkan memang ya telah terjadi konflik, perdebatan, pertentangan, ya, perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan antara kamu dan lingkungan-lingkungan dimanapun tempat kamu berkegiatan, tempat kamu berada selama ini. Ya, terjadi kericuhan, terjadi hal-hal buruk, terjadinya kegagalan pada kerjasama. Dikarenakan mungkin ada kebohongan, ada manipulasi, ada permainan penyelewengan dana. Dan konflik inilah yang akhirnya baru-baru ini mampu kamu selesaikan. Mampu kamu bersihkan. Karena apa? Karena kamu selalu ingin menjadi yang terbaik, belajar banyak dari setiap kejadian. Jadi di saat terjadi sebuah, taruhlah kita katakan, kemunduran dari sebuah bisnis dan usaha ataupun gagalnya kerjasama, dikarenakan ada beberapa pihak ya, yang melakukan penyelewengan, yang bekerja tidak sesuai kontrak, ya, ataupun terjadinya hal yang tertunda, pekerjaan yang tertunda, dikarenakan pihak-pihak ini tidak berkomitmen. Nah, hal inilah yang akhirnya kamu mampu selesaikan. Kamu cari cara terbaik. Kamu cari solusi yang tepat dan strategi untuk bisa menyelesaikannya. Dan terbukti itu selesai. Dan dari situlah ya, pekerjaanmu kembali berjalan, kerjasamanya kembali bekerja begitu ya. Bisnis dan usahanya kembali lancar. Nah, dari situ kamu mulai dapat perhatian. Mulai dapat rasa percaya, rasa hormat, rasa respek. Hubungannya kembali hangat dan cair. Antara lingkungan terhadap dirimu, begitu juga sebaliknya. Ya, ataupun ya beberapa dari kamu sempat mengalami sebuah perbedaan pendapat, ya, permusuhan, perkelahian, ya,
atau jauh-jauhan antara kamu dan teman-temanmu, antara kamu dan sahabat dekatmu. Dikarenakan ada pendapat, ada pandangan yang berbeda. Ataupun ada cemburu-cemburuan, iri-irian, ya, tentang kamu sudah punya apa, kamu sudah ini, kamu belum punya. Nah, hal-hal yang begitu. Terjadilah percekcokan antara kamu dan teman-teman dekatmu. Nah, akhirnya inilah yang mampu kamu selesaikan. Kamu bisa menjadi penyeimbang, bisa menjadi orang yang berada di tengah-tengah antara kamu dan teman-temanmu. Sehingga kamu cari pengertian. Ya. Kamu ceritakan, ya, pandangan, ya, peristiwa, kenangan-kenangan indah. Kok cuman gara-gara ini kita bertengkar? Nah, dari situlah hubungan kembali membaik, ya. Teman-teman kembali akur. Dan dari situlah kamu mulai mendapatkan sebuah pengakuan, sebuah prestise bahwa kamu memang adalah orang yang pintar di dalam menempatkan diri, di dalam mencairkan suasana, di dalam menyelesaikan situasi-situasi yang urgent di dalam kehidupanmu. Nah, jadi seketika itu mulailah, ya, hari-harimu itu semakin membaik, ya. Peluang dan kesempatan semakin terbuka karena rasa percaya, ya. Rasa nyaman itu selalu tumbuh subur untuk dirimu. Jadi ini akan mempermudah kamu, ini akan membukakan jalan-jalan terbaik dalam kehidupanmu untuk mewujudkan berbagai macam kemajuan dan peningkatan pada sendi-sendi kehidupanmu. Oke? Nah, inilah mungkin yang akan terjadi padamu di mana kamu mulai mampu selesaikan konflik, ya. Pertentangan, perdebatan, ya, kemunduran, situasi-situasi yang tidak baik mampu kamu selesaikan dengan sangat baik sehingga lingkungan dan orang sekitar itu menaruh rasa percaya, menaruh rasa nyaman, ya, dan tumbuhnya perasaan saling menghargai untuk satu sama lainnya antara kamu dan lingkungan sekitar. Nah, hal inilah yang akan memajukan terus kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih maju dan berkembang. Oke, ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Cups. Nah, benar kan? Ini adalah keseimbangan, ya. Kamu mampu menjadi penyeimbang, ya. Di setiap lingkungan, dimanapun tempat kamu ada pada suatu komunitas, ada pada suatu kegiatan. Nah, dengan ketenanganmu, ya, dengan kewibawaanmu, dengan matangnya kamu dari cara berpikir, cara bersikap, cara berkomunikasi, sehingga di saat kamu menjadi penengah, ya, di saat kamu mencari jalan tengah, mencari jalan terbaik, agar setiap permasalahan, setiap perkelahian, setiap pertentangan itu bisa selesai dengan sangat baik, kamu mampu menemukan solusi dan menemukan strategi terbaik untuk keluar dari permasalahan itu. Nah, inilah menjadi, ya, salah satu kenapa ada kemajuan, ada peningkatan, bukan hanya untuk dirimu, ya. Dan ini juga berimbas pada lingkungan-lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan. Mereka juga merasakan kemajuan ini. Karena permasalahannya terselesaikan, tekanan dari pekerjaannya bisa, ya, dijalankan dengan sangat baik, tuntutan dari bisnis dan usaha mampu tercapai targetnya. Nah, dan semua ikut merasakan imbas, ya, kebaikan dari apa yang kamu lakukan ini. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini sikap, ya, sikap defense, ya.
Kamu memiliki sifat defensif yang sangat baik. Defense berarti kamu mampu bertahan, mampu mengendalikan diri, mengontrol emosi, menempatkan dirimu pada situasi dan tempat yang paling tepat. Nah, jadi di saat kamu dihadapkan dengan keadaan yang tidak nyaman, situasi yang bisa dikatakan complicated, begitu ya. Situasinya sangat mencekam, ada perkelahian, pertentangan, konflik, begitu ya. Ataupun kamu berada pada sebuah kejadian di mana banyak kegagalan terjadi pada kegiatan-kegiatanmu pada saat itu. Nah, di saat itulah kamu mampu bertahan, ya, belajar dari keadaan, belajar dari kesalahan, dan kamu kendalikan dirimu dengan sangat baik. Sehingga sedikit demi sedikit, kamu mulai mampu menyelesaikan permasalahan apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Bahkan bukan untuk dirimu saja. Permasalahan ini juga terselesaikan, ya, solusi ini kamu dapatkan untuk juga orang-orang yang berkegiatan yang bersama dengan dirimu. Nah, jadi inilah mungkin kenapa alam semesta itu membukakan jalan terbaik, membukakan jalan yang terang untuk dirimu agar terus bisa memaksimalkan keadaan dan terjadilah banyak kemajuan pada sendi-sendi kehidupanmu. Karena alam semesta melihat, ya, bagaimana kamu ikhlas, bagaimana kamu tulus di dalam menjalani setiap keadaan di dalam kehidupanmu. Bahkan bukan untuk dirimu saja, ya. Kamu ikhlas, kamu rela lakukan yang terbaik untuk bersama-sama. Nah, makanya pengendalian diri yang baik inilah menjadi salah satu faktor, ya, terjadinya kenyamanan, tumbuhnya rasa bahagia, ya, yang kamu rasakan pada hari-harimu saat ini. Karena apa? Karena banyak support, banyak dukungan, banyak teman, banyak sahabat yang begitu pro dengan kamu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Fool. Nah, ini adalah siklus baru di dalam kehidupanmu, ya. Di mana di saat kamu sulit dahulu, di saat banyak permasalahan, di saat banyak keadaan yang mungkin sangat tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupanmu, di saat itulah kamu mampu mendengarkan kata hatimu, mendengarkan orang sekitar, menangkap sinyal-sinyal dari semesta. Jadi apapun, hal terkecil apapun akan kamu pelajari secara detail. Nah, ini di saat itulah seolah kamu terlahir kembali, bangkit kembali, tetapi dengan versi terbaikmu. Dan di saat itulah kamu sedang memulai siklus baru kehidupanmu dengan langkah terbaik, dengan strategi yang paling tepat. Bahkan, ya, langkah baik ini bukan hanya untuk dirimu, juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini adalah kebijaksanaannya. Kebijaksanaan, rasa empati, ya, memiliki power, ya, yang cukup besar untuk kehidupanmu, begitu ya. Powernya di sini apa? Kamu benar-benar memegang kendali penuh, ya, untuk terus mengarahkan kehidupanmu mau kemana. Tentunya kamu arahkan ke arah yang terus menjadi lebih baik. Nah, dan di sini karena ada pandangan, karena ada pola pikir, karena ada cara bersikap, ya, yang begitu terbuka, yang begitu jauh ke depan dan begitu sangat positif. Nah, jadi pemikiranmu tidak lagi sempit, ya, tidak mudah diselimuti oleh hal-hal negatif. Ataupun juga tidak mudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran buruk yang mungkin ada di sekitar kamu. Nah, jadi kebijaksanaan inilah, kematangan inilah yang akhirnya terus membawa kehidupanmu melangkah maju ke arah yang lebih baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, ini keberuntungan, ya, keberuntungan, keberkahan, ya, yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Kenapa?
Karena di sini memang tanpa kamu sadari, ya. Karena kamu melakukannya dengan ikhlas, ya. Tanpa kamu sadari, perbuatan baikmu, dampak baik yang bisa kamu bagikan untuk orang sekitar, itu membawa berkah tersendiri ke dalam kehidupanmu. Seperti rezeki yang tak putus-putus, pekerjaan yang selalu ada, bisnis dan usaha yang selalu menjanjikan. Ada saja kemudahan-kemudahan. Ada saja hal-hal baik yang datang ke dalam kehidupanmu. Seperti datangnya teman baik, hadirnya sahabat karib yang benar-benar bisa membantu, saling support. Ataupun kamu memiliki pasangan, keluarga, anak-anak yang bahagia, nyaman, dan saling menyayangi. Itu juga sebuah keberuntungan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini adalah ketekunan. Ketekunan, gigih, dan telaten di dalam berjuang, di dalam menata kehidupan, di dalam menjadi yang terbaik setiap harinya. Sehingga ketekunan inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilanmu di masa-masa mendatang ataupun dari saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan bisa menjadi yang terbaik, terus membawa manfaat baik untuk siapapun, dan kamu benar-benar akan bisa menarik hal-hal baik datang ke dalam kehidupanmu, dan seketika itu terjadi, kebahagiaan dan kenyamanan akan terwujud untuk hidupmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan selalu berbagi, dengan selalu bersyukur, dengan selalu memberi manfaat baik bagi orang sekitar, maka kebahagiaan ini akan bisa kamu bawa sepanjang masa di perjalanan kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.